Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya adik-adik, hari ini merupakan pertemuan kedua kita di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi di pertemuan pertama kemarin kalian sudah mengisi pretest. Jadi hari ini kita mulai memasuki materi ya. Jadi di materi semester genap ini akan dimulai dari bab 3. Jadi di semester genap ini seperti sebelumnya di kelas sebelum-sebelumnya. Jadi di semester genap ini ada 2 bab ya. Oke, kita mulai. Jadi, di bab 3 ini kita akan belajar tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ya, sebelum kita akan melanjutkan materi, ya, saya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian semua, ya, jadi untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, ya, dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Ya adik-adik ya, karena situasi dan kondisi saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk materi di bab 3 ini ya, ini terdiri dari beberapa submateri pokok ya. Nah, jadi ini submaterinya. Yang pertama ada perdagangan internasional, yang kedua ada mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah, kemudian yang ketiga memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa, yang keempat pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir yaitu pasar bebas. Jadi untuk yang pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, kita hanya akan membahas tentang submateri yang pertama, yaitu tentang perdagangan internasional. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama ada menjelaskan konsep perdagangan internasional, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, mengidentifikasi manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini ada 2 gambar ya. Yang gambar di atas ini ada kapal, kemudian di atasnya ada peti kemas, kemudian yang di bawah ini ada sebuah jaringan, di sini ada peta dunia di sini, kemudian ada di bawahnya ada keterangan tulisan impor ekspor ya. Jadi keduanya ini sangat erat berhubungan dengan perdagangan internasional ya. Ada peti kemas, kapal, itu jelas ini pasti dia melakukan suatu perdagangan. Nah, sekarang apa sih perdagangan internasional itu ya? Jadi kalau kita lihat di gambar ini ada sebuah animasi sederhana ya. Di sini ada dunia, kemudian ada barang-barang, ada pesawat. Nah, ini menggambarkan bahwa perdagangan internasional itu melibatkan banyak negara ya, tidak hanya satu negara tetapi banyak negara. Jadi yang disebut perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang atau jasa antara 2 negara atau lebih untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba ya. Jadi intinya di sini adalah perdagangan internasional itu perdagangan antar negara ya. Jadi bukan perdagangan di dalam satu negara tetapi antar negara. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh, di sini ada suatu kerjasama ya antara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, kita memang melakukan kerjasama terutama dalam bidang ekonomi atau perdagangan itu dengan beberapa negara di dunia ya.
Nah, kalau di sini saya contohkan ada Indonesia dan Arab Saudi. Nah, apa yang diperdagangkan oleh kedua negara ini? Nah, mengapa kedua negara ini saling menjual dan saling membeli? Nah, karena ini ya. Nah, di sini saya kasih keterangan, negara Arab Saudi itu merupakan negara penghasil minyak bumi termasuk yang paling besar di dunia ya. Sedangkan Indonesia itu adalah penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, kenapa ini ada perdagangan antara kedua ini? Karena keduanya saling membutuhkan. Indonesia kita mempunyai minyak bumi yang sangat sedikit sehingga kita harus membeli dari Arab Saudi ya, dan sebaliknya Arab Saudi membutuhkan kelapa sawit dari Indonesia sehingga Arab Saudi membeli kelapa sawit dari Indonesia. Nah, ini contoh sederhana dari perdagangan internasional yang melibatkan antara negara Indonesia dan Arab Saudi. Nah, sekarang di sini ada hal atau dua kata ini yang merupakan kata kunci dalam perdagangan internasional, yaitu ada ekspor dan ada impor. Nah, jadi tidak lepas dari dua ini ya. Jadi perbedaannya apa? Kalau dia ekspor itu adalah menjual barang ke negara lain ya. Sedangkan kalau impor itu membeli barang dari negara lain atau masuknya barang dari negara lain. Nah, negara pelaku ekspor itu disebut eksportir. Sedangkan negara pelaku impor itu disebut importir ya. Jadi saya ulang lagi, kalau ekspor itu menjual barang ke negara lain, kalau impor dia membeli barang dari negara lain. Nah, di sini saya contohkan ada komoditas ekspor impor Indonesia ya. Jadi komoditas itu apa yang diekspor oleh Indonesia dan apa yang diimpor oleh Indonesia. Nah, di sini ada gambar yang kiri ini merupakan hasil ekspor Indonesia dan ini merupakan hasil pertanian perkebunan. Nah, ada rempah-rempah ini ya. Nah, ini merupakan salah satu yang diekspor oleh Indonesia. Jadi yang dijual oleh Indonesia ke negara lain ya. Sedangkan yang digambar kanan ini merupakan impor ya. Ini komoditas impor atau barang impor Indonesia. Jadi kita tidak bisa membuat kendaraan, mobil, motor, mesin dan sebagainya sehingga kita harus membeli dari negara lain. Nah, itu namanya impor. Nah, sekarang faktor-faktor apa yang mendorong suatu perdagangan internasional? Nah, di sini ada 5. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam, itu pasti jelas, karena setiap negara itu pasti memiliki sumber daya alam yang berbeda. Seperti saya contohkan tadi, Indonesia dan Arab Saudi. Karena keduanya memiliki perbedaan, akhirnya mereka melakukan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat ada perbedaan budaya. Nah, kemudian yang terakhir ada perbedaan lain. Contohnya di sini ada perbedaan upah dan biaya produksi dan perbedaan selera ya. Jadi kelima ini merupakan faktor pendorong utama terjadinya perdagangan internasional. Oke, kita lanjut sekarang ke manfaat perdagangan internasional ya. Nah, sebetulnya manfaatnya itu banyak ya. Jadi banyak sekali manfaat perdagangan internasional. Nah, di sini yang saya tuliskan di sini hanya 6 ya. Yang pertama yaitu manfaat yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, setiap negara dapat memproduksi barang yang memiliki ciri khas tersendiri. Contohnya kalau di Indonesia itu kita punya batik ya, batik ini yang sangat terkenal di dunia. Nah, akhirnya disukai oleh negara lain, akhirnya negara lain membeli barang dari produksi kita yang memiliki ciri khas. Kemudian yang ketiga,
mendorong kegiatan produksi suatu negara. Kemudian yang keempat ada meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Kemudian yang kelima ada membuka kesempatan kerja dan lapangan kerja. Kemudian yang keenam ada mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara. Nah, ini beberapa dari manfaat perdagangan internasional. Nah, jadi dalam kegiatan internasional atau perdagangan internasional itu juga memiliki yang namanya hambatan ya. Jadi ada yang menghambat suatu perdagangan itu antar dua negara, itu biasanya ada hambatan ya. Jadi tidak mesti itu lancar dalam melakukan perdagangan internasional. Nah, ini ada 4 hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama ada proteksi, kemudian yang kedua kuota, yang ketiga ada tarif, kemudian ada politik dumping ya. Nah, proteksi itu apa? Nah, proteksi itu adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri ya. Jadi produknya sendiri di dalam negeri itu dilindungi, akhirnya apa? Akhirnya untuk melakukan kegiatan ekspor itu akan susah ya. Kemudian kuota itu adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Nah, ini ada satu negara ya, contohnya ada satu negara itu dia jumlah ekspornya dibatasi. Nah, supaya mungkin contoh dia impor barang mungkin hanya sekian ya, cuma jumlahnya sedikit daripada ekspor. Nah, itu biasanya tergantung kebijakan suatu negara itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada tarif. Tarif itu adalah kebijakan pajak. Jadi karena kalau perdagangan internasional itu pasti kalau ada barang masuk atau barang keluar itu pasti ada pajaknya, dan biasanya itu pajaknya mahal. Ya, termasuk Indonesia ini termasuk pajak untuk ekspor impor itu termasuk mahal ya kategorinya di Indonesia. Nah, ini juga menghambat perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir ada politik dumping. Nah, politik dumping ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri ya. Jadi jualan di luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri, supaya apa? Negara lain itu banyak yang membeli barang dari negara itu ya. Jadi negara tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak ya, jadi ini ya. Jadi ini merupakan hambatan perdagangan internasional. Nah, oke ya, jadi untuk materi perdagangan internasional di submateri yang pertama ini itu cukup itu ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang konsep perdagangan internasional, kemudian faktor pendorong perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, dan hambatan perdagangan internasional ya. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar kerja siswa ya. Jadi lembar kerja siswanya ini kalian kerjakan melalui Google Form dan linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp ya. Jadi di grup kelas itu. Jadi setelah menonton video ini kalian langsung kerjakan ya. Kemudian jangan lupa nanti di akhir diklik kirim supaya jawabannya terkirim. Adik-adik, demikian pembelajaran pertemuan kedua hari ini ya. Tetap semangat, jangan lupa terus untuk belajar meskipun kita masih dalam masa pandemi ya. Jadi jangan turun itu semangat untuk belajarnya ya. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya di minggu depan. Untuk hari ini saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.